Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di mimbar Gemar Gereja Peniel dan Kemendung. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, mari pagi ini kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Pagi ini, apa pesan Tuhan pagi ini buat setiap kita saudara? Mari kita baca bersama-sama di Kitab Lukas 9 ayat 35 saudara. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, ini pesan Tuhan buat gereja Tuhan saudara. Pesan Tuhan buat gereja Tuhan. Mengapa suara roh menyampaikan seperti itu kepada ketiga rasul tadi saudara. Saat itu mereka berada di atas bukit bersama dengan Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara, mengapa? Karena manusia seringkali berubah-ubah pikirannya, saudara. Seringkali manusia menunda-nunda untuk mendengar, saudara. Seringkali manusia sulit untuk belajar bersama dengan Tuhan seperti Maria, saudara. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang nasihat Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan, saudara. Mari kita belajar, saudara. Saya baca di Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, saya mengambil belajarlah kepadaku, saudara. Pesan Tuhan, seringkali kalau kita punya masalah, pergumulan, persoalan, sulit untuk belajar bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Sulit, saudara, untuk belajar bersama-sama dengan Tuhan. Kita lanjut. Mengapa, saudara? Karena Tuhan itu selalu ada waktu buat setiap kita. Tapi kita ini jarang ada waktu buat Tuhan, saudara. Untuk belajar bersama dengan Tuhan. Untuk mendengarkan nasihat Tuhan, saudara. Supaya kita tidak salah langkah. Supaya jiwa kita mendapatkan ketenangan, saudara. Amin, saudara. Mari saya baca lagi, saudara, di Yohanes 7 ayat 6. Begini bunyi firman-Nya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Jadi bagi setiap kita umat Tuhan, Tuhan Yesus selalu ada waktu buat kita. Kapanpun kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau mendengarkan nasihat Tuhan, Tuhan selalu ada waktu buat setiap kita, saudara. Tapi bagi orang-orang dunia, bagi orang-orang yang belum percaya, saudara, dia belum ada waktu, saudara. Tapi bagi kita, Tuhan selalu ada waktu. Mari, saudara, pesan Tuhan pagi ini sangat penting, saudara. Buat kita, Bapak Ibu, supaya hidup kita diberkati, dipulihkan Tuhan. Mengapa? Karena kita seringkali, saudara, karena kita seringkali tidak mendengarkan dan kurang bisa melakukan nasihat baik, didikan, dan peringatan dari firman kehidupan yang menghidupkan kehidupan kita, saudara. Kita baca, saudara, di kitab Ayub ayat 33, ulangi ya, kitab Ayub pasal 33 ayat 14, saudara. Kita baca bersama-sama, saudara. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya, saudara. Saya ulangi. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya, saudara. Manusia jarang memperhatikan itu, saudara. Nasihat baik firman Tuhan itu, saudara. Jarang memperhatikan. Maka pesan roh kepada tiga murid itu, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Senantiasa, setiap hari kita selalu menjalani kehidupan ini, selalu mendengarkan nasihat baik firman Tuhan. Supaya kita tenang, jiwa kita tenang, saudara. Amin, saudara. Karena manusia punya kehendak bebas. Dan setiap pilihan kita itu pasti ada akibatnya, baik ataupun tidak baik. Kalau kita ingin menikmati kebaikan Tuhan,
Ada 3 hal yang harus kita lakukan, saudara. Kalau kita ingin untuk menikmati kebaikan Tuhan, saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan, saudara. Pagi ini, saudara. 1, dengarkan dia. Dengarkanlah dia senantiasa. Dengarkan tentang apa? Pengajarannya, nasihatnya, saudara. Dan belajar untuk melakukan, saudara. Di gereja Peniel sudah mengajarkan kepada kita, saudara, untuk kita selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan itu kita diajarkan, kita dinasihati, saudara, supaya jiwa kita mendapatkan ketenangan di dalam menghadapi perjalanan hidup kita hari demi hari, saudara. Kedua, intim dengan Tuhan secara pribadi. Intim dengan Tuhan secara pribadi, saudara. Ketiga, kita akan apa? Kita akan menikmati kebaikan Tuhan, yaitu petunjuk Tuhan. Tuhan akan beritahu apa yang harusnya kita lakukan, saudara. Ketiga poin ini, saudara, yang harus kita kerjakan, saudara. Saya bacakan lagi 1 Samuel, saudara. 1 Samuel ayat 12, pasal 12 ayat 24, saudara. 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin, saudara. Tema khotbah pagi ini yaitu apa? Tuhan beritahu segala sesuatu. Kuncinya harus artinya dengarkan dia tentang pengajarannya dan melakukannya, kebenarannya, Tuhan, kebenarannya, saudara. Kedua, intim dengan Tuhan secara pribadi, maka Tuhan akan beritahu segala sesuatu apa yang harus kita lakukan, saudara. Amin, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang maha baik, hamba sungguh mengucap syukur buat kasih Tuhan. Hamba boleh menyampaikan pesan Tuhan pagi ini untuk kami lakukan. Ada 3 hal yang harus kami lakukan, yaitu kami selalu mendengarkan nasihat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dan belajar melakukannya. Kedua, kami harus membangun keintiman secara pribadi dengan Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh menerima nasihat Tuhan, kami boleh mendengarkan suara Tuhan untuk harus kami lakukan di dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.